Koper suamiku harusnya terbang keluar kota tapi sinyal GPS menunjukkan dia ada di hotel milikku. Aku menyusulnya dan menemukan pengkhianatan menjijikan. Wanita itu menghinaku miskin padahal dialah yang sedang bersimpuh di gedung yang sertifikatnya atas namaku. Sebelum ceritanya dimulai silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Bunyi kartu akses elektronik terdengar pelan saat aku menempelkannya ke pintu kamar 305. Lampu indikator berubah menjadi hijau. Aku tidak mengetuk pintu. Aku tidak memberi peringatan. Aku langsung menekan gagang pintu ke bawah dan mendorongnya dengan kuat hingga daun pintu menghantam dinding pembatas. Suara dentuman keras menggema di ruangan itu. Pemandangan di depanku sungguh memuakan. Suamiku Rangga sedang duduk di sofa bludru merah marun. Dia hanya mengenakan jubah mandi putih dengan logo hotel tercetak di dada kiri. Di sebelahnya duduk seorang wanita muda dengan rambut pirang bergelombang yang juga mengenakan jubah serupa. Di meja depan mereka tersaji botol sampanye yang sudah terbuka setengah isinya dan piring berisi potongan buah-buahan segar. Musik jazz pelan mengalun dari speaker ruangan. Mereka tampak sangat nyaman seolah dunia ini milik mereka berdua. Kedatanganku yang tiba-tiba membuat mereka berdua terlonjak kaget. Rangga spontan berdiri. Wajahnya yang semula merah padam karena alkohol langsung berubah pucat pasi seperti mayat. Matanya terbelalak menatapku. Mulutnya terbuka sedikit tapi tidak ada suara yang keluar. Dia mengenalku. Dia tahu siapa aku sebenarnya. Dia tahu bahwa hotel tempat kakinya berpijak saat ini adalah salah satu dari sekian banyak properti yang tertulis dalam daftar aset warisan ayahku. Reaksi berbeda justru datang dari wanita di sebelahnya. Clarissa. Aku mengenalnya sebagai sekretaris baru Rangga yang baru bekerja 3 bulan. Dia menatapku dari ujung kaki hingga ujung kepala dengan tatapan meremehkan. Hari ini aku memang hanya mengenakan gamis sederhana berwarna biru tua dan jilbab instan yang biasa kupakai untuk belanja ke pasar. Wajahku juga polos tanpa riasan tebal. Clarissa berdiri perlahan. Dia tidak tampak takut sedikit pun. Dia justru mendengus kasar lalu meludah ke arah karpet mahal di dekat kakiku. "Ngapain kamu kesini wanita kampung?" tanya Clarissa dengan nada tinggi dan melengking. Dia melipat kedua tangannya di depan dada. Dagunya diangkat tinggi-tinggi. Rangga terlihat panik. Dia mencoba meraih lengan Clarissa untuk menghentikannya tapi Clarissa menepis tangan Rangga dengan kasar. "Lihat dirimu. Bau bawang. Bau dapur. Kamu pikir kamu siapa berani mendobrak kamar orang kaya?" bentak Clarissa lagi. Dia melangkah maju mendekatiku. Jarak wajah kami hanya tinggal 1 jengkal. Aku bisa mencium bau parfum mahal yang bercampur dengan aroma alkohol dari napasnya. Aku menatap Clarissa dengan tenang. Aku tidak membalas teriakannya. Aku hanya membiarkan dia menumpahkan semua isi kepalanya. "Mas Rangga sudah cerita semuanya kepadaku," lanjut Clarissa dengan senyum sinis yang menyebalkan. "Dia bilang hartamu sudah habis. Perusahaan warisan bapakmu yang bangkrut itu sudah diambil alih oleh Mas Rangga. Kamu sekarang cuma istri numpang hidup. Kamu miskin. Kamu tidak punya apa-apa lagi selain baju jelek yang menempel di badanmu itu." Aku melirik ke arah Rangga. Laki-laki itu kini gemetar hebat. Keringat dingin mulai bercucuran di pelipisnya. Dia tidak berani menatap mataku. Dia menunduk dalam-dalam. Rupanya dia telah membual besar kepada selingkuhannya ini. Dia memutarbalikkan fakta untuk terlihat hebat di mata sekretarisnya. Clarissa tertawa mengejek. Dia kembali duduk di sofa dan menuang sisa sampanye ke gelasnya. Dia menyesapnya sedikit lalu menatapku lagi dengan pandangan jijik. "Sebentar lagi Mas Rangga akan menendangmu ke jalanan. Surat cerai sedang disiapkan. Rumah, mobil, dan sisa tabunganmu akan jadi milik kami. Jadi sebelum satpam menyeretmu keluar dari hotel mewah ini sebaiknya kamu pergi sekarang. Kamu merusak pemandangan dan selera kami." Aku menarik napas panjang. Ironi ini sungguh menggelikan. Clarissa merasa dirinya ratu di istana ini. Dia tidak sadar bahwa dia sedang menghina pemilik tahta yang sebenarnya. Dia menyebutku miskin di dalam gedung yang kubangun dengan uang pribadiku 5 tahun lalu. Dia mengancam akan mengusirku dari propertiku sendiri.
Rangga akhirnya bersuara. Suaranya parau dan bergetar. Clarissa sudah cukup. Diam kamu Mas, potong Clarissa tajam. Biar perempuan ini tahu diri. Dia pikir dia masih bos. Dia tidak tahu kalau dia sudah jadi sampah. Aku melangkah masuk sepenuhnya ke dalam kamar. Pintu di belakangku menutup perlahan dengan sistem otomatis. Suara klik pelan terdengar saat pintu terkunci kembali. Aku berdiri tegak di tengah ruangan. Jadi menurutmu aku sudah tidak punya apa-apa, tanyaku datar. Clarissa mendengus. Iya. Kamu tuli atau bodoh? Semua aset sudah dialihkan. Kamu nol besar. Aku tersenyum tipis. Sangat tipis. Rangga melihat senyum itu dan dia mundur selangkah hingga punggungnya menabrak dinding kaca yang menampilkan pemandangan kota. Dia tahu arti senyum itu. Itu bukan senyum keramahan. Itu adalah senyum yang biasa kuberikan sebelum memecat direktur yang korupsi. Kamu benar-benar tidak tahu siapa yang membayar gaji bulananmu ya Clarissa, tanyaku pelan namun penuh penekanan. Clarissa meletakkan gelasnya dengan kasar di meja hingga menimbulkan bunyi berdenting. Jangan sok tahu. Gajiku dibayar oleh perusahaan Mas Rangga. Perusahaan yang sebentar lagi akan jadi milikku juga setelah kami menikah. Kamu cuma masa lalu yang menyedihkan. Aku mengeluarkan ponsel dari saku gamisku. Layar ponselku menyala menampilkan aplikasi pengawas CCTV hotel. Aku bisa melihat di layar itu bahwa manajer hotel dan tim keamanan sudah bersiaga di depan lift lantai 3 menunggu perintahku. Nikmatilah 5 menit terakhir kemewahanmu ini Clarissa, kataku dingin. Karena setelah ini kamu akan menyadari bahwa orang yang kamu sebut kampungan ini bisa membuatmu tidak bisa makan besok pagi. Clarissa tertawa terbahak-bahak mendengar ucapanku. Dia menganggap itu lelucon paling lucu yang pernah dia dengar. Dia tidak melihat Rangga yang kini sudah merosot duduk di lantai dengan wajah putus asa. Rangga tahu hidupnya sudah tamat. Tapi Clarissa dalam kebodohannya yang luar biasa masih merasa di atas angin. Dia terus melontarkan hinaan tentang penampilanku, tentang caraku berpakaian, dan tentang bagaimana dia lebih segalanya dariku. Aku membiarkannya. Semakin tinggi dia terbang dengan kesombongannya, semakin sakit rasanya saat aku hempaskan nanti ke tanah. Aku menyimpan rekaman suara hinaannya di ponselku. Ini akan menjadi bukti tambahan yang manis untuk persidangan nanti. 6 jam sebelum kejadian di kamar hotel itu suasana di rumah kami masih terasa hangat. Atau lebih tepatnya pura-pura hangat. Matahari pagi baru saja menembus tirai jendela kamar tidur kami. Rangga sedang sibuk memasukkan kemeja-kemeja mahalnya ke dalam koper hitam berukuran sedang. Dia memilih kemeja bermerek yang harganya jutaan rupiah. Kemeja-kemeja yang dibelinya menggunakan kartu kredit tambahan yang tagihannya selalu aku yang lunasi setiap bulan. Aku duduk di tepi tempat tidur memperhatikan gerak-geriknya. Dia tampak sangat bersemangat. Terlalu bersemangat untuk ukuran orang yang akan pergi dinas kerja yang melelahkan. Wajahnya berseri-seri. Dia bersenandung kecil sambil mematut diri di depan cermin. Sayang, tolong ambilkan dasi biru, dongkerku, pinta Rangga dengan nada manja. Aku bangkit dan berjalan menuju lemari. Aku mengambil dasi sutra yang dia minta dan menyerahkannya. Dia menerimanya sambil tersenyum manis lalu mengecup keningku sekilas. Kecupan itu terasa dingin dan hampa. Tidak ada rasa di sana. Hanya rutinitas sandiwara. Kamu jaga diri baik-baik ya di rumah selama aku pergi, kata Rangga sambil merapikan kerah kemejanya. Proyek di Surabaya ini sangat penting. Kalau proyek ini gol, masa depan perusahaan kita akan semakin cerah. Aku mungkin akan sangat sibuk, jadi kalau aku susah dihubungi jangan marah ya. Sinyal di lokasi proyek kadang susah. Aku mengangguk pelan. Iya mas. Hati-hati. Oh iya, aku hampir lupa, seru Rangga tiba-tiba. Dia merogoh tas kerjanya dan mengeluarkan sebuah map berwarna biru. Dia menyodorkan map itu padaku beserta sebuah pulpen. Tanda tangan di sini dulu ya sayang. Ini cuma berkas perpanjangan asuransi kesehatan keluarga dan beberapa dokumen administrasi kantor. Aku butuh tanda tanganmu sebagai komisaris utama. Cuma formalitas kok, biar urusan di sana lancar. Aku menerima map itu. Hatiku berdesir curiga. Naluri bisnisku yang diwariskan oleh ibu langsung menyala. Rangga tidak pernah mengurus administrasi sekecil ini sendiri. Biasanya dia menyuruh staf legal kantor.
Kenapa harus dia sendiri yang menyodorkannya di detik-detik terakhir sebelum berangkat? Aku membuka map itu. Memang lembar paling atas adalah formulir asuransi. Tapi mataku jeli melihat ketebalan kertas di bawahnya. Aku membalik halaman itu dengan cepat. Di balik formulir asuransi terselip surat kuasa penuh pengalihan aset properti dan surat pelepasan hak saham. Darahku mendidih. Dia mencoba menipuku tepat di depan hidungku. Dia pikir aku wanita bodoh yang hanya tahu masak dan mengurus tanaman. Dia lupa bahwa akulah yang membesarkan perusahaan ini dari nol setelah ibu meninggal. Aku menatap Rangga. Dia tampak gelisah menunggu aku membubuhkan tanda tangan. Kakinya mengetuk-ngetuk lantai. Matanya terus melirik jam tangan. Kenapa lama sayang? Aku sudah ditunggu sopir taksi di depan, desaknya tidak sabar. Aku tersenyum. Senyum yang kutahan agar tidak terlihat seperti seringai kemarahan. Oh maaf mas. Aku cari kacamata dulu, tulisannya kecil sekali. Aku berjalan ke meja rias membelakanginya. Dengan tangan gemetar karena emosi aku mengambil pulpenku sendiri. Aku tidak menandatangani surat pengalihan aset itu. Aku hanya memaraf halaman asuransi bagian depan, lalu dengan gerakan tangan yang sangat cepat aku menukar lembar kedua dan ketiga dengan kertas kosong yang kebetulan ada di laci meja kerjaku. Kertas dokumen asli yang berbahaya itu aku selipkan di bawah tumpukan majalah. Ini mas sudah, kataku sambil menyerahkan map itu kembali. Rangga tidak mengeceknya lagi. Dia langsung menyambar map itu dengan wajah lega. Terima kasih sayang. Kamu memang istri terbaik. Kamu di rumah saja ya urus tanaman. Biar aku yang cari uang. Kamu tidak usah pusing mikirin bisnis. Kalimat itu terdengar sangat merendahkan. Biar aku yang cari uang, katanya. Padahal modal awal perusahaan 100% dari uangku. Mobil yang dia pakai uangku. Rumah ini uangku. Bahkan jam tangan yang melingkar di pergelangan tangannya adalah hadiah ulang tahun dariku. Aku mengantarnya sampai ke teras. Taksi online sudah menunggu. Sopirnya membantu mengangkat koper Rangga ke bagasi. Saat sopir itu sibuk mengatur posisi koper di bagasi, aku pura-pura membetulkan posisi koper itu. Di saat itulah aku melakukan rencanaku. Tanganku dengan cekatan menyelipkan sebuah benda kecil seukuran koin di balik lapisan kain furing koper bagian dalam. Itu adalah GPS tracker mini tercanggih yang baru kubeli minggu lalu. Baterainya tahan 2 minggu dan sinyalnya sangat akurat. Hati-hati ya mas. Semoga sukses proyeknya, ucapku sambil melambaikan tangan. Mobil itu pun melaju meninggalkan pekarangan rumah. Aku masih berdiri di teras menatap mobil itu hingga hilang di tikungan. Senyum manis di wajahku perlahan luntur berganti dengan tatapan dingin. Aku masuk ke dalam rumah dan langsung mengunci pintu. Aku duduk di sofa ruang tengah dan membuka aplikasi pelacak di ponselku. Titik merah di layar mulai bergerak menjauh dari rumah kami. Aku memantau pergerakan titik itu selama 1 jam. Seharusnya jika dia ke bandara dia akan mengambil jalur tol menuju arah barat. Tapi titik merah itu justru bergerak ke arah pusat kota. Jantungku berdegup kencang. Firasatku benar. Titik itu terus bergerak menyusuri jalan protokol. Kemudian titik itu berhenti. Diam tak bergerak. Aku memperbesar peta di layar ponselku. Lokasi berhentinya sangat spesifik. Hotel Grand Nusa. Hotel bintang 5 di pusat kota. Salah satu hotel kebanggaan di bawah naungan grup perusahaanku. Jadi dinas luar kota itu bohong. Proyek di Surabaya itu bohong. Sinyal susah itu bohong. Aku segera menelepon Dimas, asisten pribadiku yang paling setia. Dimas, tolong cek daftar tamu VIP yang check-in hari ini di Hotel Grand Nusa. Cari nama Rangga atau mungkin dia pakai nama lain. Dan tolong siapkan data pengeluaran kartu kredit korporat yang dipegang Rangga dan sekretarisnya Clarissa dalam 3 bulan terakhir. Aku butuh datanya sekarang. 15 menit kemudian pesan dari Dimas masuk. Isinya membuatku ingin muntah. Rangga check-in di kamar suite 305. Bukan atas namanya tapi atas nama Clarissa. Dan laporan keuangan yang dikirim Dimas menunjukkan ribuan transaksi mencurigakan untuk pembelian barang-barang mewah, tas, sepatu dan perhiasan yang semuanya dikirim ke alamat apartemen Clarissa. Aku berdiri. Tubuhku gemetar bukan karena takut tapi karena marah yang memuncak. Cukup sudah. Selama ini aku diam karena ingin menjaga keutuhan rumah tangga.
Aku pura-pura buta melihat tingkah lakunya yang genit. Tapi hari ini dia sudah melewati batas. Dia mencoba merampok hartaku dan berselingkuh di hotel milikku sendiri. Aku berganti pakaian. Aku melepas daster rumahanku dan memakai gamis biru tua yang sederhana. Aku tidak butuh baju mewah untuk menghadapi mereka. Kekuatanku bukan pada pakaianku tapi pada siapa aku sebenarnya. Aku memesan taksi. Tujuanku satu. Hotel Grand Nusa. Aku akan memberikan kejutan yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Perburuan dimulai. 3 jam sebelum aku berdiri di depan pintu kamar 305 aku masih berada di ruang kerjaku yang dingin dan sunyi. Jam dinding menunjukkan pukul 10 pagi. Sinar matahari mencoba menerobos masuk lewat celah tirai tapi aku tidak membiarkannya. Aku butuh kegelapan untuk berpikir. Aku butuh ketenangan untuk mencerna fakta bahwa suamiku baru saja membohongiku mentah-mentah. Ponselku bergetar di atas meja kayu jati. Nama Dimas muncul di layar. Jantungku berdegup kencang seirama dengan getaran ponsel itu. Aku tahu panggilan ini bukan sekadar sapaan pagi. Dimas adalah anjing pelacakku yang paling setia. Jika dia menelepon secepat ini berarti dia menemukan bangkai yang baunya sangat busuk. Aku mengangkat telepon itu dengan tangan yang sedikit berkeringat. Halo Dimas. Suara Dimas terdengar berat di ujung sana. Ibu Indira, saya sudah mengirimkan semua berkas yang ibu minta ke email pribadi. Saya sarankan ibu duduk dan siapkan air minum sebelum membukanya. Ini jauh lebih buruk dari dugaan kita. Aku mematikan sambungan telepon tanpa menjawab. Tanganku langsung bergerak lincah di atas keyboard laptop. Aku membuka kotak masuk emailku. Sebuah email baru dengan subjek, laporan investigasi prioritas, Rangga O. Clarissa, bertengger di paling atas. Aku mengklik tautan itu. Beberapa lampiran dokumen PDF terbuka di layar. Mataku menyapu baris demi baris angka dan data yang tersaji. Semakin lama aku membaca semakin dingin darah yang mengalir di tubuhku. Rasa sakit hati yang tadi sempat muncul karena pengkhianatan asmara kini berubah menjadi amarah yang membara karena kebodohan mereka. Dokumen pertama adalah rekam jejak keuangan Clarissa. Sekretaris yang baru bekerja 3 bulan itu ternyata punya bakat luar biasa sebagai penipu. Aku melihat daftar transaksi kartu kredit korporat yang seharusnya hanya digunakan untuk keperluan operasional kantor. Tapi rinciannya sungguh menggelikan. Tanggal 12 Maret. Pembelian tas tangan merek ternama seharga 30 juta rupiah. Keterangan di laporan keuangan kantor tertulis, biaya sewa ruang meeting klien VIP. Tanggal 25 Maret. Pembayaran klinik kecantikan laser wajah sebesar 15 juta rupiah. Keterangan di laporan kantor tertulis, cetak brosur dan banner promosi. Tanggal 5 April. Pembelian 2 tiket pesawat kelas bisnis ke Bali atas nama Rangga dan Clarissa. Keterangan di laporan tertulis, perjalanan dinas supervisi cabang Denpasar. Padahal aku tahu betul cabang Denpasar sedang renovasi total dan tidak ada aktivitas operasional di sana bulan lalu. Clarissa bukan hanya selingkuhan. Dia adalah maling. Dia menggerogoti uang perusahaanku untuk memoles tubuhnya agar terlihat pantas bersanding dengan suamiku. Dia mencuri uangku untuk membeli parfum yang dia pakai saat menghinaku nanti. Aku beralih ke dokumen kedua. Ini jauh lebih menakutkan. Ini adalah laporan keuangan pribadi Rangga yang berhasil dilacak oleh tim Dimas lewat akses perbankan digital yang terhubung dengan email kantornya. Saldo rekening Rangga nyaris kosong. Tapi yang membuat mataku terbelalak bukan saldonya melainkan riwayat transaksinya. Ribuan transaksi keluar menuju satu rekening luar negeri yang tidak dikenal. Kode transaksinya selalu sama. Aku menyalin kode itu dan mencarinya di mesin pencari. Hasil pencarian membuatku lemas. Itu adalah kode deposit untuk situs judi online internasional. Suamiku pecandu judi. Aku menggulir layar ke bawah dengan cepat. Total uang yang dia habiskan dalam 6 bulan terakhir mencapai miliaran rupiah. Pantas saja dia selalu mengeluh tidak punya uang tunai. Pantas saja dia selalu meminta aku membayar tagihan kartu kreditnya. Uang gajinya yang besar sebagai direktur utama habis di meja judi maya. Tapi kengerian belum berakhir di situ. Di halaman terakhir laporan Dimas terdapat sebuah foto pindaian dokumen yang membuat napasku tercekat.
Itu adalah foto sertifikat hak milik rumah yang kami tempati saat ini. Rumah warisan ayahku. Rumah tempat aku tumbuh besar. Di bawah foto sertifikat itu terlampir surat perjanjian utang piutang dengan seorang rentenir kelas kakap. Rangga telah menjaminkan sertifikat rumah kami untuk meminjam uang sebesar 5 miliar rupiah dengan bunga mencekik leher. Tanggal jatuh temponya adalah minggu depan. Aku merasa mual. Rangga benar-benar sudah gila. Dia berani menjaminkan aset yang bukan miliknya. Dia pikir dia bisa melunasinya dengan kemenangan judi yang tak kunjung datang. Atau lebih parah lagi, dia berencana menjual aset-aset perusahaanku yang tadi pagi dia sodorkan untuk menutupi lubang utangnya ini. Tiba-tiba aku tertawa. Tawa yang kering dan hampa. Rangga melakukan satu kesalahan fatal. Kesalahan yang menunjukkan betapa dia tidak mengenalku sama sekali meski kami sudah menikah 5 tahun. Sertifikat yang dia curi dari brankas di kamar kami itu palsu. Dulu seminggu setelah kami menikah, ayah memanggilku. Ayah yang sudah sakit-sakitan saat itu memberiku nasihat yang sangat aneh. Indira, cinta bisa membuatmu buta tapi jangan biarkan cinta membuatmu miskin. Simpan semua dokumen asli asetmu di safe deposit box bank. Buatlah duplikat yang sangat mirip dan taruh di rumah. Hanya untuk berjaga-jaga. Waktu itu aku marah pada ayah. Aku merasa ayah tidak mempercayai suamiku. Tapi aku tetap menuruti perintahnya demi menenangkan hati orang tua. Aku menyewa ahli dokumen untuk membuat replika sertifikat rumah dan tanah yang sangat mirip dengan aslinya lengkap dengan stempel dan tanda tangan pejabat yang terlihat otentik. Sertifikat palsu itulah yang disimpan di brankas rumah. Sertifikat asli aman tersimpan di bank swasta yang kuncinya hanya aku yang pegang. Jadi Rangga telah menjaminkan kertas sampah kepada rentenir. Ini adalah penipuan tingkat tinggi. Jika rentenir itu tahu bahwa jaminannya palsu, Rangga tidak hanya akan bangkrut tapi dia bisa dipenjara, atau bahkan diburu preman seumur hidupnya. Ini adalah senjata pamungkas. Aku kembali menelepon Dimas. Kali ini suaraku terdengar jauh lebih tenang dan dingin. Dimas, kamu lihat lampiran soal sertifikat rumah, tanyaku. Iya Bu Indira. Itu berbahaya sekali. Kita harus segera melunasi utangnya sebelum rumah disita, jawab Dimas panik. Tidak Dimas. Biarkan saja, jawabku santai. Hah? Maksud Ibu? Sertifikat yang dibawa Rangga itu palsu. Yang asli ada di deposit box bank sentral. Hening sejenak di ujung telepon. Lalu terdengar helaan napas lega dari Dimas diikuti tawa kecil tak percaya. Bu Indira, Ibu benar-benar luar biasa. Saya tidak menyangka Ibu seantisipasi itu. Dengar Dimas, perintahku tegas. Aku ingin kamu kumpulkan semua bukti transaksi judi itu. Cetak juga bukti pembelian barang mewah Clarissa. Masukkan semuanya dalam satu map rapi. Jangan ada yang terlewat 1 rupiah pun. Aku ingin angka-angkanya terpampang jelas di depan mata mereka nanti. Siap Bu. Ada lagi? Satu lagi. Cari tahu siapa rentenir yang memegang sertifikat palsu itu. Pastikan kita punya kontak orangnya. Aku mungkin butuh bantuannya untuk memberikan sedikit pelajaran pada suamiku nanti. Aku menutup telepon. Aku bersandar di kursi kerjaku memandang langit-langit ruangan. Perasaan sedih karena dikhianati perlahan memudar digantikan oleh adrenalin perburuan. Mereka pikir aku adalah mangsa yang lemah. Mereka pikir aku adalah domba yang bisa disembelih dan diambil bulunya. Mereka salah besar. Aku membuka laci mejaku dan mengambil sebuah kunci mobil cadangan. Mobil lamaku yang jarang kupakai. Aku tidak akan menggunakan sopir hari ini. Aku ingin menyetir sendiri. Aku ingin merasakan setiap putaran roda yang membawaku menuju medan perang. Aku berdiri dan berjalan menuju cermin besar di sudut ruangan. Aku melihat pantulan diriku. Wanita berusia 30 tahun dengan wajah lelah namun mata yang menyala tajam. Aku merapikan jilbabku. Aku tidak akan berdandan cantik. Aku akan datang sebagai istri kampungan, seperti yang mereka bayangkan. Biarkan mereka meremehkanku sampai detik terakhir. Karena semakin rendah mereka menilai musuhnya, semakin sakit jatuhnya saat mereka kalah. Aku mengambil tas tanganku. Di dalamnya sudah ada ponsel dengan aplikasi pelacak yang masih aktif. Titik merah itu masih diam di Hotel Grand Nusa.
Mereka pasti sedang bersenang-senang menghabiskan uang haram itu. Menikmati sampahnya dan buah-buahan mahal tanpa tahu bahwa badai sedang bergerak ke arah mereka. Aku keluar dari ruang kerja dan mengunci pintu. Langkahku mantap. Tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi air mata. Yang ada hanya rencana eksekusi yang tersusun rapi di kepalaku. Babak pertama adalah pengumpulan bukti. Dan aku sudah memiliki gudang senjata nuklir di tanganku. Bukti penggelapan dana. Bukti judi online. Bukti penipuan jaminan palsu. 3 hal ini cukup untuk mengirim mereka membusuk di penjara selama bertahun-tahun. Tapi penjara terlalu enak buat mereka. Aku ingin menghancurkan mental mereka dulu sebelum menghancurkan hidup mereka. Aku menyalakan mesin mobil. Deru mesin terdengar halus. Aku menginjak pedal gas. Tunggu aku Rangga. Tunggu aku Clarissa. Permainan baru saja dimulai. 1 jam kemudian mobilku memasuki pelataran parkir Hotel Grand Nusa. Bangunan megah 20 lantai itu menjulang tinggi membelah langit kota. Kaca-kaca jendelanya berkilauan memantulkan sinar matahari siang. Di lobi hotel terlihat mobil-mobil mewah berjejer menurunkan tamu-tamu berduit. Aku memarkirkan mobilku di area parkir umum bukan di area VIP meskipun aku pemilik hotel ini. Aku berjalan kaki menuju pintu masuk utama. Petugas keamanan di depan pintu menatapku sekilas. Dia tidak mengenaliku. Wajar saja aku jarang sekali menampakkan diri di operasional harian hotel ini. Biasanya aku hanya datang lewat pintu direksi di belakang atau mengadakan rapat di kantor pusat. Bagi mereka aku hanyalah seorang ibu-ibu biasa yang mungkin nyasar atau ingin menumpang ke toilet. Selamat siang Bu Sapa Satpam itu ramah tapi matanya menyelidik. Ada yang bisa dibantu? Aku tersenyum tipis. Saya mau bertemu teman di dalam Pak. Silakan. Aku melangkah masuk ke lobi yang dingin dan harum. Lantai marmer mengkilap memantulkan bayanganku. Lampu gantung kristal raksasa menghiasi langit-langit. Suara piano klasik mengalun lembut dari sudut ruangan. Aku tidak langsung menuju lift. Aku berdiri di balik pilar besar mengamati situasi. Mataku mencari sosok Sari manajer operasional hotel yang biasanya selalu siaga di lobi saat jam makan siang. Itu dia. Sari sedang berbicara dengan resepsionis. Dia mengenakan blazer hitam rapi dengan rambut disanggul modern. Wajahnya tegas dan profesional. Sari adalah salah satu orang kepercayaanku. Aku yang mengangkatnya dari posisi supervisor menjadi manajer karena kejujurannya. Aku berjalan mendekati meja resepsionis. Saat jarakku tinggal beberapa meter Sari menoleh. Matanya membelalak kaget saat melihatku. Mulutnya terbuka hendak menyapa bos atau ibu tapi aku segera menempelkan telunjuk di bibirku mengisyaratkan dia untuk diam. Sari segera menutup mulutnya. Dia mengerti kode itu. Dia bergegas keluar dari balik meja resepsionis dan menghampiriku dengan langkah cepat namun sopan. Ibu Indira, bisik Sari dengan suara bergetar. Ibu kenapa tidak bilang mau datang? Saya bisa siapkan penyambutan. SSTT potongku pelan. Jangan ribut Sari. Aku tidak sedang inspeksi mendadak. Aku sedang ada urusan pribadi yang sangat penting. Sari mengangguk patuh. Wajahnya terlihat cemas melihat penampilanku yang tidak biasa. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Aku menarik Sari sedikit menjauh dari keramaian lobi ke sudut yang lebih sepi. Tatapanku tajam menusuk matanya. Dengar baik-baik Sari. Tamu di kamar 305. Rangga dan seorang wanita. Wajah Sari berubah pucat. Dia tahu Rangga adalah suamiku. Dia pasti sudah melihat data tamu hari ini dan bingung kenapa Rangga check-in bersama wanita lain. Dia pasti serba salah antara melapor padaku atau takut salah paham. Iya Bu, Pak Rangga check-in tadi pagi. Bersama Nona Clarissa, jawab Sari terbata-bata. Saya tadi mau menelepon ibu tapi saya takut lancang. Tidak apa-apa Sari. Kamu tidak salah. Sekarang dengarkan instruksiku. Aku mau kamu siapkan tim keamanan. 2 orang saja cukup tapi pilih yang badannya besar dan mukanya sangar. Suruh mereka tunggu di depan lift lantai 3. Jangan lakukan apa-apa sebelum aku beri kode. Baik Bu. Lalu telepon Malik, kepala HRD di kantor pusat sekarang juga. Suruh dia datang ke sini secepat kilat.
Bilang padanya bawa surat pemecatan kosong yang sudah ditandatangani dan materai. Dia tahu apa yang harus dilakukan. Sari mengangguk cepat sambil mencatat instruksiku di ponselnya. Dan satu lagi Sari tambahku dengan nada dingin. Pastikan tidak ada layanan kamar yang naik ke 305 mulai detik ini. Putuskan sambungan telepon kamar mereka dari resepsionis. Aku mau mereka terisolasi. Siap laksanakan, Bu, tegas Sari. Aku meninggalkan Sari dan mencari tempat duduk di sofa lobi yang agak tersembunyi. Aku mengeluarkan ponselku lagi. Saatnya mengaktifkan tahap kedua dari rencanaku. Blokade ekonomi. Aku menelepon Dimas. Dimas, posisi? Saya sudah di jalan menuju hotel, Bu. 5 menit lagi sampai. Berkas sudah lengkap di tangan saya. Bagus. Sekarang dengarkan. Aku mau kamu hubungi bank pemegang kartu kredit korporat kantor kita. Blokir kartu yang dipegang Rangga dan Clarissa sekarang juga. Detik ini juga. Bilang ada indikasi penyalahgunaan aset perusahaan. Sudah saya siapkan suratnya, Bu. Tinggal tekan tombol kirim. Tekan sekarang perintahku. Lalu hubungi bank pribadi Rangga. Laporkan aktivitas mencurigakan dari transaksi judinya. Minta mereka bekukan sementara rekeningnya untuk investigasi. Sebagai istri sah aku punya hak untuk melaporkan hal ini demi keamanan aset keluarga. Baik, Bu. Laksanakan. Aku menutup telepon. Aku membayangkan apa yang akan terjadi di atas sana. Saat kartu kredit mereka tiba-tiba tidak berguna menjadi sepotong plastik sampah. Saat mereka sadar bahwa keran uang yang selama ini mengalir deras tiba-tiba mampet total. 5 menit kemudian Dimas datang. Dia berlari kecil memasuki lobi dengan napas terengah-engah. Dia membawa sebuah map tebal berwarna merah. Wajahnya tampak tegang tapi matanya memancarkan semangat tempur. Ini, Bu, semua buktinya, kata Dimas sambil menyerahkan map itu padaku. Aku membukanya sekilas. Isinya lengkap. Foto, tabel transaksi, bukti transfer, salinan chat, semuanya ada di sana. Ini adalah peti mati buat karir dan reputasi mereka. Terima kasih, Dimas. Kamu tunggu di sini sebentar. Nanti kalau aku panggil kamu naik susul aku. Baik, Bu. Aku berdiri. Sari sudah memberi kode dari kejauhan bahwa keamanan sudah siap di lantai 3. Malik sedang dalam perjalanan. Semua bidak catur sudah berada di posisinya. Aku berjalan menuju lift. Langkahku terasa ringan namun bertenaga. Setiap ketukan sepatuku di lantai marmer seperti hitungan mundur menuju ledakan. Aku melihat pantulan diriku di pintu lift yang tertutup. Wanita, kampungan, ini akan naik ke atas dan menjungkir balikan dunia mereka. Pintu lift terbuka. Kosong. Aku masuk sendirian. Aku menekan tombol angka 3. Pintu menutup perlahan. Sensasi lift yang bergerak naik membuat perutku sedikit mulas. Bukan karena takut tapi karena rasa tidak sabar. Aku membayangkan wajah kaget mereka. Aku membayangkan teriakan mereka. Aku membayangkan momen ketika topeng mereka hancur berkeping-keping. Ting! Lantai 3. Pintu lift terbuka. Koridor hotel yang panjang dan sunyi terbentang di depanku. Karpet tebal meredam suara langkahku. Di ujung lorong dekat kamar 305 aku melihat 2 petugas keamanan bertubuh kekar berdiri tegak dengan tangan di belakang punggung. Mereka mengangguk hormat saat melihatku mendekat. Mereka ada di dalam, Bu, bisik salah satu petugas. Terdengar suara musik dan tawa dari dalam. Aku tersenyum sinis. Tawa terakhir. Nikmatilah selagi bisa. Aku mengeluarkan kartu akses master key yang diberikan Sari tadi. Kartu yang bisa membuka semua pintu di hotel ini. Kartu yang melambangkan kekuasaanku atas tempat ini. Aku berdiri tepat di depan pintu 305. Jantungku berdetak stabil. Emosiku sudah terkendali sepenuhnya. Aku bukan lagi istri yang tersakiti. Aku adalah eksekutor yang datang membawa vonis. Aku menarik napas panjang memenuhi paru-paruku dengan udara dingin koridor hotel. Lalu aku menempelkan kartu itu ke sensor pintu. Bip. Lampu hijau menyala. Aku menekan gagang pintu. Dan mendorongnya dengan sekuat tenaga. Permainan selesai.
Aku melangkah masuk lebih dalam ke ruangan itu lalu dengan santai menghempaskan tubuhku di sofa tunggal yang menghadap langsung ke arah mereka. Posisi dudukku tenang sekali. Kaki kananku menyilang di atas kaki kiri. Aku bersandar penuh membiarkan punggungku merasakan empuknya sandaran sofa mahal yang kubeli langsung dari pameran furnitur di Italia 2 tahun lalu. Clarissa menatapku dengan mata melotot seolah aku adalah serangga kotor yang berani hinggap di singgasananya. Nyalimu besar juga wanita kampung, desis Clarissa tajam. Dia masih berdiri berkacak pinggang sementara Rangga masih membeku di sudut ruangan. Aku tidak menjawab hinaannya. Mataku justru menyapu sekeliling ruangan dengan tatapan menilai. Aku melihat botol sampahnya yang isinya tinggal setengah. Aku melihat sisa potongan keju impor di atas piring. Aku melihat tas tangan mewah merek terkenal milik Clarissa tergeletak sembarangan di meja kopi. Tas itu aku kenali. Itu adalah salah satu item dalam daftar tagihan kartu kredit perusahaan yang baru saja kubaca tadi pagi. Tas yang dibeli dengan uang hasil keringatku. Kalian sepertinya sedang menikmati hidup, kataku datar tanpa emosi. Clarissa mendengus kasar. Tentu saja. Kami punya kelas. Berbeda denganmu yang seumur hidup mungkin cuma tahu bau bumbu dapur. Kamu tidak pantas duduk di sofa itu. Harganya lebih mahal dari harga dirimu. Aku tersenyum miring. Clarissa benar-benar tidak tahu kapan harus menutup mulutnya. Dia terus menggali lubang kuburnya sendiri semakin dalam. Rangga yang menyadari situasi makin genting mencoba memberi kode pada Clarissa untuk diam. Tangannya melambai kecil dengan wajah memelas. Tapi egonya Clarissa terlalu tinggi untuk peduli. Dia merasa di atas angin karena dia pikir dia memegang pemenang sesungguhnya, yaitu Rangga. Kalau kalian memang sekaya itu, kenapa tidak pesan lagi, tanyaku menantang. Botol itu sudah mau habis. Sayang sekali kalau pesta perayaan kalian terhenti hanya karena kehabisan minuman. Ayo pesan yang paling mahal. Aku ingin lihat seberapa tebal dompet calon istri baru suamiku ini. Tantangan itu langsung menyambar harga diri Clarissa. Wajahnya memerah padam. Dia merasa diremehkan oleh wanita yang dia anggap miskin. Tanpa berpikir panjang dia menyambar gagang telepon kamar yang ada di meja samping tempat tidur. Lihat baik-baik wanita miskin. Aku akan tunjukkan bagaimana cara orang kaya menghabiskan uang, seru Clarissa angkuh. Dia menekan tombol layanan kamar dengan kasar. Halo, saya dari kamar 305. Kirimkan 1 botol sampahnya terbaik kalian. Yang paling mahal. Dan bawakan juga caviar. Cepat. Saya tidak suka menunggu perintahnya dengan nada tinggi lalu membanting gagang telepon. Dia menatapku dengan senyum kemenangan. Puas kamu? Itu harga 1 botolnya bisa buat makan keluargamu setahun. Aku hanya mengangguk pelan. Bagus. Sangat mengesankan. Tidak lama kemudian terdengar ketukan di pintu. Seorang pelayan pria masuk membawa troli berisi pesanan Clarissa. Pelayan itu tampak gugup. Dia melirikku sekilas lalu menunduk hormat. Aku mengenali pelayan itu. Namanya Budi. Dia karyawan lama yang rajin. Budi pasti sudah diberitahu oleh Sari tentang siapa yang ada di dalam kamar ini. Silakan Nyonya. Ini pesanan tambahannya, kata Budi sopan sambil membuka botol dengan cekatan. Clarissa menunjuk ke arahku dengan dagunya. Jangan panggil dia Nyonya. Dia cuma pembantu yang nyasar. Tagihannya masukkan saja ke kamar atau biar saya bayar sekarang, biar perempuan ini lihat. Budi terlihat serba salah. Maaf Nyonya, sesuai prosedur hotel untuk pemesanan di atas 5 juta rupiah kami harus meminta pembayaran langsung atau deposit tambahan di kartu kredit. Apalagi sistem kami mendeteksi deposit awal kamar ini sudah limit. Clarissa tertawa meremehkan. Masalah kecil. Sini mesin edisinya. Clarissa merogoh tas mahalnya dan mengeluarkan sebuah kartu kredit berwarna hitam. Kartu korporat perusahaan. Kartu yang seharusnya digunakan untuk menjamu klien penting, bukan untuk pesta selingkuhan. Dia menyerahkan kartu itu pada Budi dengan gaya sangat sombong. Gesek saja. Tambahkan tip besar buat kamu biar kamu tidak seperti perempuan di sana itu, kata Clarissa sambil melirikku sinis. Budi memasukkan kartu itu ke mesin edisi. Menunggu beberapa detik. Terdengar bunyi bip panjang yang menyakitkan telinga. Maaf Nyonya. Transaksi ditolak, kata Budi sopan. Alis Clarissa terangkat satu. Apa?
Jangan bercanda kamu. Mesinmu yang rusak. Coba lagi. Budi mencoba lagi. Hasilnya sama. Declinet. Kartu ini limitnya ratusan juta. Tidak mungkin ditolak, bentak Clarissa mulai panik. Dia merogoh tasnya lagi dan mengeluarkan kartu kedua. Ini pakai yang ini. Budi mencoba lagi. Bunyi penolakan itu terdengar lagi. Wajah Clarissa mulai berubah pucat. Keringat dingin mulai muncul di keningnya yang tertutup bedak tebal. Dia mencoba kartu ketiga. Gagal lagi. Ada apa ini, teriak Clarissa frustrasi. Dia menatap Rangga yang sejak tadi dia mematung. Mas, kartu-kartu kantor kenapa error semua? Kamu belum bayar tagihannya? Rangga gelagapan. Tidak mungkin. Itu semua auto debit. Harusnya lancar. Pakai kartumu Mas, desak Clarissa. Malu dong sama pelayan dan perempuan kampung ini. Rangga dengan tangan gemetar mengeluarkan dompetnya. Dia mengambil kartu platinum pribadinya. Dia menyerahkannya pada Budi. Tangannya gemetar begitu hebat sampai kartu itu hampir jatuh. Budi menerimanya dan memprosesnya. Bip. Transaksi ditolak. Hubungi bank penerbit. Suasana di kamar itu mendadak hening. Musik jazz yang mengalun pelan tiba-tiba terasa mencekam. Bunyi detak jam dinding terdengar seperti palu hakim yang memukul meja. Rangga mencoba kartu debitnya. Ditolak. Dia mencoba kartu ATM untuk tarik tunai di mesin portabel yang dibawa Budi. Ditolak. Saldo tidak mencukupi atau rekening dibekukan. Rangga panik luar biasa. Dia segera mengambil ponselnya dan membuka aplikasi mobile banking. Jarinya menari cepat di atas layar memasukkan password. Tapi yang muncul di layar bukan deretan angka saldo melainkan kotak notifikasi berwarna merah menyala. Akun Anda diblokir sementara. Silakan hubungi call center. Mata Rangga terbelalak. Wajahnya kehilangan semua warna darah. Dia menatap layar ponselnya seolah melihat hantu. Kenapa Mas? Kenapa tidak bisa? Tanya Clarissa histeris. Suaranya melengking tinggi memecah keheningan. Aku tidak tahu. Semuanya diblokir. Rekeningku, kartu kreditku. Semuanya mati, jawab Rangga lirih, suaranya hampir tak terdengar. Aku tertawa kecil. Tawa yang sangat renyah. Aku menepuk tangan pelan sekali, 2 kali, 3 kali. Tepuk tangan sarkasme yang menggema di ruangan sunyi itu. Wah wah wah. Drama yang sangat menarik, kataku sambil menggelengkan kepala. Katanya orang kaya. Katanya punya kelas. Tapi bayar minuman saja tidak mampu. Kartu kalian sampah semua. Clarissa berbalik menatapku dengan mata nyalang. Kamu apakan kartu kami? Kamu pasti melakukan sesuatu kan? Aku mengangkat bahu santai. Loh, kok menuduh saya? Saya kan cuma istri kampungan yang bodoh. Mana mengerti saya soal blokir-memblokir ban. Mungkin Tuhan sedang menghukum kalian karena terlalu sombong. Rangga menatapku. Kali ini tatapannya bukan lagi tatapan meremehkan tapi tatapan ketakutan. Dia mulai menyadari bahwa ini bukan kebetulan. Kegagalan sistemik pada semua akses keuangan mereka dalam waktu bersamaan hanya bisa terjadi jika ada intervensi tingkat tinggi. Dan dia tahu satu-satunya orang yang punya kuasa untuk melakukan itu ada di depannya. Budi berdeham pelan memecah ketegangan. Maaf Tuan dan Nyonya. Kalau pembayaran tidak bisa dilakukan, saya terpaksa harus menarik kembali pesanan ini. Dan manajer kami meminta pelunasan tagihan kamar segera karena deposit sudah hangus. Bawa saja pergi, bentak Clarissa kasar meski suaranya bergetar menahan malu. Budi mengangguk kaku lalu mendorong troli itu keluar kamar meninggalkan kami bertiga dalam atmosfer yang semakin menyesakan. Pintu tertutup menyisakan aroma kepanikan yang menguar kuat dari tubuh Rangga dan Clarissa. Indira, panggil Rangga. Suaranya serak. Kita perlu bicara. Bicara apa? Tanyaku dingin. Soal proyek fiktif di Surabaya? Atau soal uang kantor yang kamu pakai buat judi online? Mendengar kata judi online, kaki Rangga lemas seketika. Dia merosot kembali duduk di lantai karpet. Dia tidak menyangka aku tahu sedetail itu. Rahasia terbesarnya yang dia simpan rapat-rapat terbongkar begitu saja. Clarissa menatap Rangga bingung. Judi online? Apa maksudnya Mas? Kamu bilang uangmu habis buat investasi saham? Aku berdiri dari sofa.
Perlahan aku berjalan mendekati mereka. Langkah kakiku terdengar tegas. Aura dominasi yang selama ini kutahan kini kulepaskan sepenuhnya. Ruangan itu terasa menyusut dan aku menjadi raksasa yang mengurung mereka. Kalian pikir kalian siapa, kataku dengan suara rendah namun menusuk. Kalian menikmati fasilitas mewah ini, tidur di kasur empuk ini, minum alkohol mahal ini. Semuanya pakai uang siapa? Uang hantu? Aku mengambil tas Clarissa dan menumpahkan isinya ke meja. Lipstik, bedak, dompet, dan struk-struk belanja berhamburan. Aku memungut satu struk belanja. Tas Hermes ini, 30 juta. Dibeli tanggal 12 Maret. Pakai kartu kantor. Kamu pikir saya tidak tahu? Clarissa mundur selangkah. Mulutnya ternganga. Sepatu yang kamu pakai itu, lanjutku sambil menunjuk kaki Clarissa. 15 juta. Dibeli minggu lalu. Pakai uang operasional. Aku beralih ke Rangga. Dan kamu suamiku tersayang. 5 miliar ludes di meja judi dalam 6 bulan. Kamu benar-benar suami teladan. Mereka berdua terdiam 1000 bahasa. Fakta-fakta yang kulemparkan seperti tamparan keras bertubi-tubi di wajah mereka. Pertahanan psikologis mereka mulai runtuh. Clarissa yang tadi garang seperti singa kini menciut menjadi kucing basah. Rangga yang tadi berlagak bos besar kini tampak seperti penjahat kecil yang tertangkap basah. Kehancuran mental mereka baru tahap awal. Mereka belum tahu siapa aku sebenarnya. Mereka masih mengira aku hanya istri yang kebetulan tahu rahasia mereka. Mereka belum tahu bahwa tanah tempat mereka berpijak adalah tanahku. Mereka belum tahu bahwa nasib mereka ada di ujung jariku. Ketegangan di kamar 305 sudah mencapai titik didih. Rangga duduk bersimpuh di lantai dengan kepala tertunduk dalam sementara Clarissa berdiri gemetar di dekat jendela. Wajah sombong sekretaris itu sudah luntur sepenuhnya digantikan oleh ekspresi bingung dan ketakutan. Namun di mata Clarissa aku masih melihat sisa-sisa penyangkalan. Dia masih belum bisa menerima kenyataan bahwa posisinya terancam oleh wanita berpenampilan sederhana sepertiku. Clarissa mencoba mengumpulkan sisa keberaniannya. Dia menegakkan punggungnya mencoba terlihat kuat meski lututnya goyah. Oke, kamu tahu soal pengeluaran itu, kata Clarissa dengan suara yang dipaksakan tegar. Terus kenapa? Mas Rangga itu direktur utama. Itu hak dia menggunakan fasilitas kantor. Kamu tidak punya wewenang apa-apa di perusahaan. Kamu cuma istri di atas kertas. Mas Rangga bisa memecat siapa saja yang membocorkan data ini padamu. Aku tersenyum tipis. Senyum yang penuh rasa kasihan. Kebodohan wanita ini sungguh murni dan tak tercemar. Dia benar-benar buta akan struktur kekuasaan yang sebenarnya. Wewenang, kataku mengulang ucapannya. Kamu bicara soal wewenang, Clarissa? Aku berjalan menuju pintu kamar dan membukanya lebar-lebar. Di luar Dimas sudah menunggu dengan setia sambil memegang map merah tebal di tangannya. Di belakang Dimas berdiri 2 petugas keamanan berbadan tegap dan Malik sang kepala HRD yang tampak siap dengan dokumen di tangannya. Masuk, perintahku singkat. Rombongan itu masuk ke dalam kamar. Kehadiran mereka membuat ruangan suite yang luas itu terasa sesak. Clarissa semakin panik melihat seragam keamanan dan wajah-wajah serius para eksekutif perusahaan yang dia kenal. Dia mengenali Malik. Tentu saja dia kenal karena Maliklah yang mewawancarainya saat masuk kerja 3 bulan lalu. Pak Malik. Sapa Clarissa gugup. Kenapa Bapak ada di sini? Tolong usir wanita gila ini, Pak. Dia mengganggu privasi Pak Rangga. Malik tidak menjawab. Dia bahkan tidak menatap Clarissa. Pandangan Malik lurus tertuju padaku menunggu instruksi selanjutnya. Sikap Malik yang mengabaikannya membuat Clarissa bingung. Dimas, berikan berkasnya, kataku sambil mengulurkan tangan. Dimas menyerahkan map merah itu padaku. Aku menerimanya merasakan bobot, vonis mati, di tanganku. Aku berjalan kembali ke tengah ruangan berdiri tepat di antara Rangga dan Clarissa. Kalian bertanya siapa aku dan apa wewenangku, kataku lantang. Suaraku menggema di seluruh ruangan. Aku membuka halaman pertama map itu dan menarik selembar dokumen legal dengan kop surat resmi Kementerian Hukum. Perkenalkan, nama saya Indira Larasati. Putri tunggal almarhum Bapak Haryo, pemilik pendiri dan pemegang saham pengendali 80% grup perusahaan Nusa.
Aku melempar kertas itu ke meja di depan Clarissa. Kertas itu melayang pelan dan mendarat tepat di samping botol sampanye. Mata Clarissa membelalak membaca kop surat dan nama yang tertera di sana. Indira Larasati. Nama yang sering dia dengar dalam rumor kantor sebagai Ibu Komisaris. Yang misterius tapi tidak pernah dia lihat wajahnya. Jadi, kamu, bibir Clarissa gemetar hebat. Dia menatapku lalu menatap kertas itu lalu menatapku lagi. Otaknya berusaha keras memproses informasi yang sangat kontradiktif ini. Wanita berbaju gamis pasar ini adalah Big Boss, pemilik segalanya, dan hotel ini, lanjutku sambil merentangkan tangan. Hotel Grand Nusa tempat kamu berdiri, tempat kamu meludah tadi, tempat kamu menghinaku miskin ini adalah milik saya pribadi. Sertifikatnya atas nama saya. Bukan perusahaan. Rangga mengerang pelan. Dia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Dia tahu momen ini akan datang tapi dia tidak menyangka akan semenyakitkan ini. Clarissa mundur terhuyung hingga punggungnya menabrak kaca jendela. Kakinya benar-benar lemas. Dia baru saja meludah di depan pemilik perusahaan tempatnya mencari makan. Dia baru saja menyebut pemilik hotel ini miskin. Karirnya bukan sekadar tamat tapi hancur lebur. Tapi tunggu, aku belum selesai, kataku sadis. Aku menarik berkas berikutnya. Ini adalah bukti transfer penggelapan dana. Clarissa Anindya. Kamu didakwa melakukan penggelapan dana perusahaan sebesar 250 juta rupiah dalam 3 bulan untuk kepentingan pribadi. Ini bukti transfernya. Ini bukti markup harga vendor. Ini bukti pembelian barang mewahmu. Ini tindak pidana murni. Ancaman hukumannya 5 tahun penjara. Aku melempar berkas itu tepat ke wajah Clarissa. Lembaran kertas berhamburan mengenai mukanya yang pucat. Dia tidak menghindar. Dia terlalu syok untuk bergerak. Dan untukmu, Rangga. Aku beralih menatap suamiku yang masih bersimpuh di lantai. Kamu pikir aku tidak tahu soal sertifikat rumah? Tanyaku dingin. Rangga mendongak, matanya merah dan basah. Maafkan aku, Indira, aku hilaf. Aku akan ganti, tolong jangan penjarakan aku. Ganti pakai apa? Tanyaku keras. Pakai daun? Uangmu sudah habis buat judi. Dan asal kamu tahu, Rangga, sertifikat yang kamu curi dari brankas rumah itu. Sertifikat yang kamu kasih ke rentenir itu. Aku menjeda kalimatku membiarkan ketegangan mencekik lehernya. Itu sertifikat palsu. Mata Rangga membulat sempurna. Apa? Sertifikat asli aman di deposit box bank. Yang kamu jaminkan itu cuma kertas karton tidak berharga. Kamu baru saja menipu rentenir kelas kakap. Kamu tahu apa yang dilakukan rentenir kalau tahu jaminannya bodong? Mereka tidak akan menuntutmu ke pengadilan, Rangga. Mereka akan memburumu. Mereka akan mematahkan kakimu. Rangga menjerit tertahan. Dia menyadari bahaya maut yang kini mengincarnya. Dia tidak hanya bangkrut, dia dalam bahaya fisik yang nyata. Habis sudah. Tamat riwayat kalian, kataku final. Reaksi Clarissa sungguh dramatis. Kesombongannya menguap tanpa sisa. Dia tiba-tiba menjatuhkan dirinya ke lantai, merangkak mendekatiku dan memeluk kakiku. Air matanya tumpah ruah membasahi gamisku yang tadi dia hina. Bu Indira. Bu Bos, ampun Bu. Saya tidak tahu. Sumpah saya tidak tahu kalau ibu pemiliknya. Mas Rangga bilangnya ibu cuma ibu rumah tangga biasa. Saya ditipu, Mas Rangga, Bu. Saya cuma korban. Raung Clarissa histeris. Dia mencium ujung kakiku berkali-kali. Tolong jangan penjarakan saya, Bu. Saya masih punya adik yang harus dibiayai. Saya kembalikan uangnya, saya jual tas-tas itu. Tolong Bu jangan lapor polisi. Pemandangan itu sungguh menyedihkan sekaligus menjijikkan. Wanita yang 10 menit lalu berdiri angkuh bak ratu kini mengemis seperti anjing di kakiku. Dia bahkan langsung mengkhianati kekasihnya, menyalahkan Rangga demi menyelamatkan kulitnya sendiri. Aku menatapnya dengan jijik. Aku menghentakkan kakiku melepaskan pelukannya. Jangan sentuh aku, bentakku. Kamu bilang aku bau bawang kan? Jangan kotori tangan halusmu dengan menyentuh orang kampung ini. Clarissa terus menangis meraung-raung, suaranya memenuhi kamar hotel. Rangga hanya diam, tatapannya kosong, jiwanya sudah mati rasa karena ketakutan yang teramat sangat. Malik maju selangkah.
Bu Indira, semua berkas pemecatan sudah siap. Apakah dieksekusi sekarang? Sekarang, jawabku tegas. Malik mengeluarkan 2 amplop coklat besar. Dia meletakkan satu di depan Rangga dan satu di depan Clarissa. Pak Rangga, Nona Clarissa. Mulai detik ini hubungan kerja kalian dengan grup Nusa diputus secara tidak hormat. Semua fasilitas ditarik. Pesangon 0. Dan tim legal kami akan segera memproses laporan pidana ke kepolisian atas dugaan penggelapan dan penipuan korporasi. Kata-kata Malik terdengar seperti vonis hakim. Tegas, tanpa kompromi. Rangga akhirnya bersuara. Suaranya pecah. Indira, tega kamu sama suamimu sendiri? Kita sudah 5 tahun bersama. Tega? Potongku cepat. Kamu tanya soal tega? Kamu selingkuh di hotelku. Kamu curi uangku. Kamu gadaikan rumahku. Dan sekarang kamu tanya aku tega? Kamu yang membunuh pernikahan ini, Rangga. Aku cuma menguburkan mayatnya. Aku menoleh ke arah petugas keamanan. Seret mereka keluar. Jangan biarkan mereka bawa apapun kecuali baju yang melekat di badan. Tas mewah, perhiasan, jam tangan, sita semua sebagai barang bukti penggelapan aset. 2 petugas keamanan itu bergerak cepat. Mereka mencengkeram lengan Rangga dan Clarissa. Clarissa menjerit-jerit meronta minta ampun sementara Rangga diseret seperti karung beras. Tunggu, teriakku. Petugas berhenti. Rangga menatapku dengan secercah harapan di matanya, berharap aku berubah pikiran. Jangan lewat pintu belakang, kataku sambil tersenyum dingin. Bawa mereka lewat lobi utama. Biar semua orang lihat wajah maling-maling ini. Harapan di mata Rangga padam seketika berganti dengan horor. Dipermalukan di depan umum adalah hukuman yang lebih kejam daripada penjara bagi orang narsis seperti dia. Bawa mereka, perintahku. Mereka digiring keluar kamar. Suara tangisan Clarissa menjauh di koridor. Aku berdiri sendirian di kamar suite yang berantakan itu. Napasku terengah. Dadaku naik turun. Bukan karena lelah tapi karena pelepasan emosi yang luar biasa. Aku berjalan ke jendela melihat pemandangan kota di bawah sana. Aku menang. Telak. Tapi ini belum berakhir. Masih ada satu babak lagi. Penghakiman publik di lobi hotel. Aku ingin memastikan kehancuran mereka sempurna. Aku merapikan jilbabku, memungut tasku dan melangkah keluar mengikuti jejak kehancuran yang baru saja kubuat. Suara pintu kamar 305 tertutup dengan bunyi debum yang berat. Bunyi itu menandai akhir dari drama di dalam kamar dan awal dari sirkus yang sesungguhnya. Aku berjalan di belakang rombongan itu seperti seorang gembala yang menggiring domba-domba ke pembantaian. 2 petugas keamanan mencengkeram lengan Rangga dan Clarissa dengan kuat. Tidak ada lagi kelembutan. Tidak ada lagi rasa hormat. Di mata para petugas itu, kedua orang di depan mereka hanyalah hama yang harus disingkirkan dari properti. Perjalanan menuju lift terasa sangat panjang. Lorong hotel yang biasanya sunyi dan elegan kini dipenuhi isak tangis Clarissa yang tidak kunjung berhenti. Suaranya memantul di dinding-dinding koridor, menciptakan gema yang menyedihkan. Beberapa tamu yang kebetulan keluar dari kamar mereka menjulurkan kepala, ingin tahu apa yang terjadi. Mereka melihat Rangga yang berjalan dengan langkah terseret. Kepalanya tertunduk begitu dalam hingga dagunya menyentuh dada. Mereka melihat Clarissa yang berantakan, maskaranya luntur mengotori pipi, rambut pirangnya kusut masai, dan kakinya terseok-seok karena satu hak sepatunya patah saat dia meronta tadi. Aku berjalan tegak di belakang mereka. Wajahku datar. Hatiku dingin. Aku tidak merasakan simpati sedikit pun. Setiap langkah yang kuambil terasa semakin ringan, seolah beban berat yang selama ini menindih bahuku perlahan terangkat. Aku menatap punggung Rangga. Punggung laki-laki yang dulu kucintai, yang dulu kubanggakan, yang dulu kuanggap sebagai pelindungku. Ternyata punggung itu hanyalah punggung seorang pengecut dan penipu. Kami sampai di depan lift. Sari sudah menunggu di sana dengan wajah tegang namun penuh determinasi. Dia menekan tombol turun. Sari, pastikan lobi ramai, perintahku pelan. Sari mengangguk. Lobi sedang padat, Bu. Ada rombongan tamu check-out dan beberapa tamu restoran yang sedang menunggu jemputan. Ini waktu yang tepat. Pintu lift terbuka. Kami semua masuk. Kotak besi itu terasa sesak oleh aroma ketakutan dan keringat dingin.
Aku berdiri tepat di depan Rangga. Aku memaksanya menatap mataku lewat pantulan cermin di dinding lift. Masih ingat saat kamu bilang aku bikin malu kalau diajak ke pesta kantor? Tanyaku pelan. Namun suaranya terdengar sangat jelas di ruang sempit itu. Rangga tidak menjawab. Bibirnya gemetar. Wajahnya pucat pasi seperti kertas. Sekarang kita lihat siapa yang sebenarnya bikin malu, lanjutku tajam. Lantai demi lantai terlewati. Angka di layar digital terus turun. 3, 2, 1, G. Ting. Pintu lift terbuka lebar. Suara hiruk-pikuk lobi hotel langsung menyerbu masuk. Suara obrolan tamu, denting gelas dari lounge, dan suara koper yang ditarik di lantai marmer. Jalan! Bentak salah satu petugas keamanan. Mereka mendorong Rangga dan Clarissa keluar dari lift. Pemandangan itu langsung menarik perhatian semua orang. Bagaimana tidak? Dua orang berpakaian jubah mandi hotel, karena baju mereka kumasukkan ke tas plastik yang dipegang petugas sebagai barang bukti, diseret oleh keamanan dengan kondisi menyedihkan. Clarissa masih menangis histeris, sementara Rangga berjalan seperti zombie. Lobi hotel mendadak hening. Semua mata tertuju pada kami. Orang-orang berhenti bicara. Pelayan berhenti membawa nampan. Tamu-tamu yang sedang duduk di sofa berdiri untuk melihat lebih jelas. Kenapa berhenti? Terus jalan ke pintu utama. Teriakku lantang. Suaraku memecah keheningan. Orang-orang mulai berbisik. Beberapa dari mereka mulai mengeluarkan ponsel. Kilatan lampu flash kamera mulai terlihat. Ini adalah era digital. Aib bukan lagi rahasia. Aib adalah konten. Dan aku membiarkannya. Biarkan dunia merekam wajah para pengkhianat ini. Clarissa menyadari banyak kamera yang mengarah padanya. Dia mencoba menutupi wajahnya dengan tangannya yang bebas. Jangan foto. Jangan rekam. Tolong jangan rekam. Teriaknya histeris. Tapi teriakannya justru membuat orang-orang semakin penasaran. Aku berjalan menyusul mereka ke tengah lobi. Aku berhenti tepat di bawah lampu gantung kristal raksasa, pusat dari segala perhatian. Tunggu. Perintahku. Petugas keamanan menghentikan langkah mereka tepat di tengah lobi. Rangga dan Clarissa berdiri gemetar di hadapan puluhan pasang mata yang menatap mereka dengan jijik dan heran. Aku berdiri di depan mereka, mengambil peran sebagai hakim di pengadilan terbuka ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf atas gangguan kenyamanannya, seruku kepada para tamu hotel. Suaraku tenang namun berwibawa. Dua orang ini adalah mantan karyawan dan mantan keluarga saya yang baru saja tertangkap basah melakukan tindak kriminal di hotel ini. Mereka menggunakan uang perusahaan untuk berselingkuh, menggelapkan aset, dan menipu. Hari ini, saya, Indira Larasati, pemilik Hotel Grand Nusa, secara resmi mengusir mereka. Gumam kaget terdengar dari kerumunan. Mereka tidak menyangka wanita berpenampilan sederhana ini adalah pemilik hotel mewah tempat mereka menginap. Bisik-bisik kekaguman mulai terdengar. Itu pemiliknya? Gila, berani banget. Rasain tuh pelakor. Rangga mengangkat wajahnya sedikit. Dia menatap sekeliling dengan pandangan nanar. Dia melihat tatapan menghakimi dari orang-orang asing. Dia melihat ponsel-ponsel yang merekam wajahnya. Harga dirinya hancur lebur. Dia, Rangga yang selalu ingin terlihat sempurna, kini menjadi tontonan sirkus. Indira, cukup, mohon cukup, bisik Rangga parau. Dia hampir jatuh berlutut kalau tidak ditahan oleh petugas. Belum cukup, Rangga, jawabku dingin. Aku memberi isyarat pada Dimas. Dimas maju membawa sebuah kotak kardus kosong. Sekarang, lucuti semua aset perusahaan perintahku. Malik maju. Dia merogoh saku celana panjang Rangga yang ada di dalam tas plastik yang dibawa petugas. Dia mengeluarkan kunci mobil, dompet, dan ponsel pintar keluaran terbaru. Dia memasukkan semuanya ke dalam kardus. Itu ponsel kantor. Itu dompet yang isinya kartu kredit kantor. Dan itu kunci mobil dinas. Kamu tidak punya hak atas barang-barang itu lagi, kata Malik tegas. Lalu Malik beralih ke tas tangan Clarissa yang juga sudah disita. Dia menumpahkan isinya. Dia mengambil ponsel, kunci apartemen, dan dompet. Apartemen kamu sewa kantor.
Kuncinya kami tarik. Ponsel ini inventaris. Kamu pulang jalan kaki, kata Malik tanpa belas kasihan. Clarissa menjerit. Tapi uangku ada di dompet itu. Bagaimana aku pulang? Itu urusanmu. Mungkin kamu bisa jual harga dirimu. Kalau masih laku, jawabku pedas. Clarissa menangis meraung-raung. Dia mencoba meraih tangan Malik, tapi ditepis kasar. Dia benar-benar habis. Tidak ada ponsel untuk memanggil taksi online. Tidak ada uang tunai. Tidak ada kartu kredit. Aku melangkah maju mendekati Rangga. Jarak kami sangat dekat. Aku bisa mencium bau keringat ketakutan yang menguar dari tubuhnya. Aku merogoh tas tanganku dan mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal. Bukan amplop pemecatan, tapi amplop lain yang sudah kusiapkan dari pengacara pribadiku seminggu yang lalu, jauh sebelum kejadian ini. Saat aku mulai mencurigai gelagatnya, aku menampar dada Rangga dengan amplop itu. Ini surat gugatan cerai. Aku menuntut hak asuh anak penuh. Aku menuntut pengembalian semua dana yang kamu curi. Dan jangan harap kamu dapat 1 rupiah pun dari harta Gonogini. Karena kita punya perjanjian pranikah pisah harta yang mungkin kamu lupa karena terlalu sibuk judi, kataku. Rangga memegang amplop itu dengan tangan gemetar. Dia tidak sanggup berkata apa-apa lagi. Dan satu hal lagi, Rangga bisikku tepat di telinganya. Pelan sekali agar hanya dia yang dengar, tapi dengan nada yang sangat mematikan. Aku sudah menelepon Pak Yanto. Mata Rangga membelalak lebar. Dia tahu nama itu. Itu adalah nama rentenir tempat dia meminjam uang 5 miliar. Aku bilang padanya kalau sertifikat yang kamu pegang itu palsu. Dan aku bilang padanya kalau kamu baru saja dipecat dan kehilangan semua akses keuangan. Tahu apa katanya? Dia bilang dia akan mengirim anak buahnya untuk menjemputmu di depan hotel ini. Tubuh Rangga mengejang. Kakinya benar-benar kehilangan tenaga. Dia merosot jatuh ke lantai marmer, menyeret petugas keamanan yang memeganginya. Wajahnya bukan lagi pucat, tapi abu-abu. Ketakutan akan kematian jauh lebih mengerikan daripada rasa malu. Dia di depan? Tanya Rangga gagap. Atau mungkin di perempatan. Yang jelas, lari kemanapun kamu pergi, kamu akan dikejar. Selamat berjuang hidup, Mas, ucapku sambil tersenyum manis. Aku mundur selangkah. Aku menatap mereka berdua yang kini terkapar di lantai lobi, dikelilingi oleh tatapan jijik orang-orang. Buang mereka keluar. Sekarang, perintahku final. Petugas keamanan mengangkat tubuh Rangga yang lemas dan menarik Clarissa yang masih menangis. Mereka diseret menuju pintu kaca otomatis. Pintu terbuka. Hawa panas kota langsung menyergap masuk. Mereka dilempar keluar ke trotoar panas di depan hotel. Tanpa alas kaki yang layak, tanpa uang, tanpa kendaraan, dan dengan ancaman pemburu utang yang mengintai. Pintu kaca tertutup kembali. Suara tangis mereka teredam. Aku berdiri diam sejenak, mengatur napas. Lobi hotel hening. Lalu, tiba-tiba, seseorang bertepuk tangan. 1 orang, lalu diikuti orang lain, dan dalam hitungan detik, seluruh lobi bertepuk tangan. Para tamu, staf, pelayan, semuanya memberikan apresiasi. Bukan karena mereka suka kekerasan, tapi karena mereka melihat keadilan ditegakkan. Mereka melihat seorang wanita yang bangkit melawan penindasan. Aku mengangguk kecil kepada mereka sebagai tanda terima kasih, lalu berbalik badan menuju lift. Aku tidak ingin berlama-lama merayakan ini. Masih banyak pekerjaan yang harus kulakukan untuk membersihkan perusahaan dari sisa-sisa kotoran yang ditinggalkan Rangga. Tapi hari ini, satu hal yang pasti, aku telah merebut kembali hidupku. 6 bulan telah berlalu sejak hari penghakiman di lobi hotel itu. Waktu berputar begitu cepat ketika kita sibuk membangun kembali puing-puing kehidupan menjadi istana yang lebih megah. Hari ini, langit Jakarta tampak cerah, seolah ikut merayakan pencapaian baruku. Aku berdiri di depan podium, mengenakan setelan blazer putih gading yang elegan, dipadu dengan jilbab sutra bermotif abstrak. Di depanku, pita merah terbentang, siap untuk digunting. Di belakangku berdiri gedung pencakar langit baru setinggi 30 lantai, Menara Indira.
Ini adalah proyek ambisius yang sempat tertunda karena ulah Rangga yang menggelapkan dana, tapi berhasil kuselamatkan dan kurampungkan dalam waktu rekor. Kamera wartawan berkedip-kedip menyilaukan mata. Ratusan tamu undangan bertepuk tangan saat aku memotong pita itu. Gunting emas di tanganku berkilau ditimpa matahari. Dengan ini, Menara Indira resmi dibuka. Seruku penuh semangat. Tepuk tangan membahana. Dimas, yang kini telah kuangkat menjadi direktur operasional menggantikan posisi Rangga, berdiri di sampingku dengan senyum bangga. Dia terlihat jauh lebih segar dan bahagia bekerja di bawah kepemimpinan yang waras. Sari juga ada di sana, kini menjabat sebagai general manager yang membawahi 5 hotel sekaligus. Orang-orang setia mendapatkan ganjaran yang setimpal. Setelah acara seremoni selesai, aku berjalan menuju mobil dinas baruku, sebuah sedan limosin hitam mengkilap. Sopir pribadiku membukakan pintu dengan hormat. Aku masuk ke dalam kabin yang sejuk dan harum. "Ke kantor pusat, Bu?" tanya sopir. "Ya, Pak. Tapi lewat jalan belakang ya. Saya ingin melihat kondisi ruko lama yang mau kita beli," jawabku. Mobil meluncur pelan membelah kemacetan Jakarta. Aku membuka tabletku, memeriksa laporan laba perusahaan. Grafik menunjukkan kenaikan signifikan. Sejak Rangga dan benalu-benalunya pergi, efisiensi perusahaan meningkat drastis. Tidak ada lagi kebocoran dana. Tidak ada lagi proyek fiktif. Semua berjalan transparan dan profesional. Proses perceraianku dengan Rangga sudah ketuk palu bulan lalu. Hakim mengabulkan semua tuntutanku. Hak asuh anak jatuh penuh ke tanganku. Meskipun kami belum punya anak, status hukum ini penting untuk masa depan. Rangga tidak mendapatkan sepeser pun harta Gonogini karena terbukti melakukan pidana penggelapan dalam rumah tangga. Bahkan, dia kini berstatus buronan polisi karena mangkir dari panggilan pemeriksaan. Saat mobilku melintasi kawasan pasar tradisional yang kumuh dan padat di pinggiran kota, laju kendaraan melambat karena macet. Aku iseng melihat keluar jendela kaca film yang gelap. Di trotoar yang becek dan penuh sampah, mataku menangkap sosok yang familiar. Sangat familiar. Seorang wanita dengan pakaian lusuh, celana jeans yang sudah robek di bagian lutut bukan karena mode tapi karena aus, dan kaos oblong yang warnanya sudah pudar. Rambutnya yang dulu pirang dan bounci kini kusam, lepek, dan diikat asal-asalan dengan karet gelang. Dia sedang duduk di bangku plastik di depan sebuah warung tenda pecel lele, mencuci tumpukan piring kotor di ember besar berisi air keruh. Itu Clarissa, mantan sekretaris elit yang dulu jijik melihatku. Kini tangannya berlumuran sisa makanan dan sabun colek murahan. Dia terlihat kurus dan tua. Tulang pipinya menonjol. Dia sedang dimarahi oleh pemilik warung, seorang ibu-ibu gemuk yang berkacak pinggang. "Cuci yang bersih. Kemarin masih ada minyaknya. Kalau malas-malasan saya potong gajimu," bentak ibu pemilik warung. Clarissa hanya mengangguk lemah. Tidak berani membantah. "Iya, Bu. Maaf," jawabnya lirih. Wajahnya penuh penderitaan. Tidak ada lagi arogansi. Tidak ada lagi tas Hermes. Yang ada hanya perjuangan untuk makan hari ini. Aku mendengar kabar dari jaringan informanku bahwa setelah dipecat, tidak ada perusahaan yang mau menerima Clarissa karena namanya sudah masuk daftar hitam HRD nasional. Skandalnya viral. Dia akhirnya terbuang ke jalanan, hidup dari satu pekerjaan kasar ke pekerjaan kasar lainnya. Mobilku bergerak perlahan maju. Beberapa meter dari warung itu, di sebuah gang sempit yang gelap, aku melihat pemandangan yang lebih memuaskan lagi. Seorang pria kurus kering, memakai topi kumal yang ditarik rendah menutupi wajahnya, sedang mengendap-endap keluar dari balik tong sampah. Dia membawa karung plastik berisi botol bekas. Kulitnya hitam terbakar matahari. Jalannya pincang, menyeret kaki kirinya yang tampak cedera parah. Mungkin hadiah dari anak buah Pak Yanto sang rentenir. Itu Rangga, mantan suamiku. Mantan direktur utama yang dulu selalu tampil klimis dengan jas Italia. Kini dia tidak lebih dari seorang gelandangan yang mengumpulkan rongsokan demi sesuap nasi. Dia terlihat ketakutan. Matanya liar melihat ke kiri dan ke kanan, waspada terhadap setiap bayangan. Hidup dalam pelarian dari penagih utang membuatnya seperti tikus got yang selalu gemetar.
Dia berhenti sejenak untuk memungut botol air mineral kosong yang tergeletak di selokan. Saat dia membungkuk, dia melihat mobil mewahku yang melintas pelan. Dia tidak bisa melihatku di balik kaca gelap. Tapi dia menatap mobil itu dengan tatapan penuh kerinduan dan penyesalan yang mendalam. Dia tahu, dulu dia pernah duduk di dalam mobil seperti itu. Dulu dia memiliki dunia di genggamannya. Dan dia membuang semuanya demi keserakahan dan nafsu sesaat. Pak sopir, berhenti sebentar, kataku tiba-tiba. Mobil berhenti tepat di samping Rangga. Jarak kami hanya terpisahkan oleh kaca jendela. Rangga mundur ketakutan, mengira ini mobil penagih utang. Aku menurunkan kaca jendela sedikit saja, cukup untuk memperlihatkan mataku yang tertutup kacamata hitam mahal. Rangga terbelalak. Dia mengenali mobil ini. Dia mengenali sebagian wajahku. Mulutnya terbuka, hendak memanggil namaku. Indi. Aku tidak membuka kaca lebih lebar. Aku tidak mengucapkan sepatah kata pun. Aku hanya menurunkan kacamata hitamku sedikit. Menatapnya lurus tepat di manik matanya yang keruh. Tatapan dingin. Tatapan tanpa emosi. Tatapan seorang pemenang yang melihat pecundang. Detik berikutnya, aku menaikkan kembali kaca jendelaku. Menutup akses. Menutup masa lalu. Jalan Pak, perintahku. Mobil melaju meninggalkan Rangga yang terpaku di pinggir selokan, memeluk karung rongsokannya. Di kaca spion, aku melihat dia jatuh terduduk, menangis di tengah debu jalanan. Dia menangisi nasibnya, menangisi kebodohannya. Tapi air mata itu sudah terlambat. Aku bersandar di kursi kulit yang empuk. Aku mengambil napas panjang dan menghembuskannya perlahan. Rasa puas memenuhi dadaku. Karma telah bekerja dengan cara yang paling puitis. Mereka yang dulu menghinaku di Menara Gading, kini merangkak di selokan. Sementara aku, yang dulu mereka injak, kini terbang semakin tinggi. Ponselku berdering. Panggilan dari investor asing yang ingin menanamkan modal triliunan rupiah di perusahaanku. Aku mengangkat telepon itu dengan senyum lebar. Halo, Indira Larasati di sini. Hidupku baru saja dimulai. Dan kali ini, tidak ada lagi parasit yang menghalangiku. Langit adalah batasnya.